Halo semuanya, di video kali ini kita akan coba latihan soal TIU untuk figural analogi, di mana ruas kiri dan kanan memiliki pola yang sama. Jika teman-teman ingin mengerjakan soalnya terlebih dahulu, teman-teman bisa pause dulu videonya dan melanjutkannya jika teman-teman sudah siap. Kita masuk ke soal yang pertama, kita perhatikan ruas kirinya. Dari sini terdapat satu lingkaran besar dan tiga lingkaran hitam, kemudian di kanannya ada satu segitiga dan satu lingkaran hitam. Kita bisa perhatikan bahwa tiga lingkaran ini mungkin merepresentasikan tiga sudut dari segitiga ini. Kemudian lingkaran besarnya kita asumsikan berubah menjadi kecil dan menjadi warna hitam. Dengan menggunakan pola yang sama, kita coba dari sini. Ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak hitam yang kemungkinan berubah menjadi segi 6. Maka kita lihat pada opsi yang memenuhi adalah yang D. Kemudian kita bisa lihat juga kotaknya ini berubah menjadi kecil dan menjadi hitam. Maka yang memenuhi adalah yang D. Soal yang kedua, kita lihat pada ruas kiri, terdapat satu persegi panjang dan tiga segitiga. Kemudian di sebelah kanannya, persegi panjangnya menjadi 2, artinya ini bertambah 1 ya. Kemudian segitiganya ini menjadi terbagi 2, di mana satu sisinya itu menjadi warna hitam. Kita terapkan yang sama, maka ini ada 3 persegi panjang, maka selanjutnya harus ada 4, kemudian ini dibagi 2, lalu satu sisinya menjadi warna hitam. Kita lihat pada opsi yang memenuhi adalah yang A. Selanjutnya, soal yang ketiga, kita bisa perhatikan, di sini ada tanda panah mengarah ke kanan, dan di sini bolanya berpindah, yang ini naik ke sini, dan yang ini turun ke bawah. Jadi sini, dan tanda panahnya menghilang. Kemungkinan tanda panahnya ini menunjukkan arah dari gerakan lingkarannya ke arah kanan. Kemudian kita terapkan pada ruas kanan ini ke arah kiri, maka ini akan turun ke sini, dan ini naik ke sini, tanda panahnya hilang. Jadi yang memenuhi adalah yang B. Soal yang keempat, kita perhatikan ruas kiri. Dari gambar pertama dan kedua, kita bisa lihat bahwa gambar pertama ini mengalami perputaran 90 derajat searah jarum jam. Jadi seperti ini. Kemudian, tanda panahnya ini terbagi menjadi 2. Lalu ada tambahan garis dan bulatan hitam yang tegak lurus dengan segitiganya. Maka jika kita terapkan pada gambar di ruas kanan, maka ini akan berputar 90 derajat, maka ini akan seperti ini. Kemudian kita ada 3 garis, di mana bulatan hitamnya akan ada di kiri dan kanan. Kita lihat pada opsi yang memenuhi adalah yang B. Selanjutnya, soal yang kelima, kita perhatikan ruas kiri. Dari gambar pertama dan kedua, kita bisa lihat bahwa gambar kedua ini merupakan perputaran 180 derajat dari gambar pertama. Jika kalian merasa bingung, bisa kita perhatikan di sini. Jika tanda panahnya mengarah ke atas, jika berputar 90 derajat, maka dia akan mengarah ke kanan. Ini 90 derajat. Dan 90 derajat lagi dia akan ke bawah. 90 tambah 90 sama dengan 180. Ke atas, ke kanan, ke bawah, dan ke bawah. Kita terapkan pada gambar di ruas kanan, mengarah ke kanan, maka 180 derajat dia akan turun ke sini 90, kemudian ke kiri 90. Kita lihat pada opsi yang mana ke kiri. Kita bisa lihat yang ke kiri adalah yang C dan yang E. Kemudian kita perhatikan bahwa tanda panah yang di luar dan paling dalam itu saling tegak lurus. Yang ini tegak lurus, yang ini sejajar. Maka jawabannya adalah yang C. Soal yang keenam, kita perhatikan ruas kiri. Kita bisa lihat dari gambar pertama ke gambar kedua, kotak yang ada di dalam segi 6 ini dia berpindah ke 2 sudut, 1, 2. Dan lingkarannya berpindah 1 sudut berlawanan arah jarum jam. Jadi kotaknya berpindah 2 sudut searah jarum jam, sini, dan lingkarannya berpindah 1 sudut berlawanan arah jarum jam. Jadi kita terapkan di sini, maka ini akan berpindah ke sini, dan ini berpindah ke sini. Kita lihat pada opsi yang memenuhi adalah yang E. Soal yang terakhir, kita perhatikan pada ruas kiri, kita bisa lihat pada gambar yang pertama dan kedua memiliki kesamaan, di mana pada gambar yang pertama terdapat 2 bangun yang memiliki 4 sisi, 2S, 4,
4 sisi ya, sisi 4. Kemudian satu bangun 3 sisi, 1 S3. Pada gambar yang kedua juga sama, 2 bangun itu S4 atau 4 sisi, dan satu bangun 3 sisi S3. Lalu kita lihat pada ruas kanan, ini merupakan heptagon atau segi 7, kemudian ini segi 4, kemudian yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya ada 2 S7, 1 S4. Maka gambar selanjutnya juga harus 2 S7, 1 S4. Kita lihat pada opsi, gambar C dan D ini sudah tidak memenuhi karena ada lingkaran, yaitu memiliki satu sisi. Kemudian pada gambar A, kita bisa lihat, ini adalah heptagon segi 7, dan ini tadi 7, dan ini adalah segi 4. Artinya 2 S7 dan 1 S4. Maka jawabannya adalah yang A. Kita coba periksa gambar yang lain. Yang B, ini segi 7, ini segi 3. 2 S7, 1 S3. Kemudian yang E, ini 1 S7, 1 S5, ini 5, pentagon, dan 1 S4. Maka jawabannya adalah yang